Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran fisika, di mana kali ini kita belajar tentang energi mekanik. Lebih tepatnya kita mengulang dari pembahasan kita saat kita berjumpa di Google Meet. Oke, kali ini Ibu menerangkan kembali ya tentang energi mekanik. Oke, sebelumnya kita belajar dulu sumber-sumber energi ya. Sorry, ada yang ketinggalan. Sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat diperbaharui sama yang dapat diperbaharui. Oke, yang tidak dapat diperbaharui itu adalah contohnya sumber energi yang dari bahan bakar minyak, seperti minyak tanah, ya, bensin, seperti itu. Nah, itu adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian batu bara, gas alam, itu yang tidak dapat diperbaharui ya. Sementara yang dapat diperbaharui itu seperti apa? Yaitu angin, sumber energi yang berasal dari angin, kemudian dari air, matahari, pasang surut air laut ya. Karena angin kan di mana-mana ada gitu ya. Nah, seperti itu. Air juga tidak punah gitu ya. Oke, begitu juga dengan matahari. Yang dikatakan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya kita masuk ke energi mekanik. Energi mekanik ini disingkat dengan E dengan M. Ya. Pengertiannya adalah energi yang dimiliki benda karena sifat benda tersebut yang memiliki sifat geraknya. Oke. Nah, energi mekanik ini merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi berapa energi kinetiknya, berapa energi potensialnya ketika dijumlahkan itu adalah hasil dari energi mekanik. Oke, di sini energi mekanik disingkat dengan energi EM, satuannya energi itu adalah tetap joule. EK itu adalah energi kinetik maksudnya, satuannya joule. EP energi potensial, satuannya joule. Oke, langsung saja ya. Oke, misalkan gini, biar kita mencari energi mekanik di benda yang jatuh dari ketinggian tertentu itu memiliki energi mekanik mulai dari atas sampai ke bawah. Oke, energi mekaniknya selalu sama ketika dia berada di puncak paling atas benda saat berada di atas, ya, sampai saat benda itu bergerak, bahkan dia bergerak sampai di dasar lantai, bergerak kembali menggelinding, itu energi mekaniknya tetap sama, ya. Tidak ada perubahan energi mekanik di atas paling besar daripada di bawah, atau di bawah paling besar daripada di atas. Ingat catatan di sini, energi mekanik selalu sama atau tetap. Oke, rumus energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya, atau dibalik-balik juga bisa. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami di sini, ya, ketika benda berada di puncak, ya, berada di paling puncak, hendak mau dijatuhkan. Nah, di sini energi kinetiknya bernilai 0. Oke, ketika berada di puncak, paling puncak ya, energi kinetiknya bernilai 0. Jadi bagaimana kita mencari energi mekanik? Karena energi kinetiknya bernilai 0, kalian buat catatan ketika dia di puncak energi kinetiknya 0. Jadi karena belum ada pergerakan dia ya, jadi kecepatannya masih 0. Maka kalau EK-nya saja 0, ya, maka energi mekanik itu nilainya sama dengan energi potensial. Tapi ketika dia saat di puncak ya, maka energi mekanik itu sama dengan energi potensial ketika dia berada di puncak. Oke. Jadi kalau kalian mau mencari energi mekanik, oke, ya cukup ya bisa dengan cara rumus pakai energi potensial saat berada di puncak, yaitu rumusnya adalah M kali G kali H. Ketinggiannya pakai yang mana? Dari tinggi posisi dari A sampai pada C. Ya, berapa meter ketinggiannya dari A sampai C ya? Sorry.
dari A sampai C. Oke. Terus Bu, kalau energi mekanik kita mau mencari saat benda di tengah-tengah bagaimana? Ya kita tetap pakai rumus energi mekanik ditambah energi potensial ditambah energi kinetik. Oke. Nah ketika dia di tengah-tengah ada energi potensial juga ada energi kinetiknya. Energi kinetik 0 itu ketika saat berada di atas aja. Oke. Saat berada di atas ya. Jadi saat di tengah-tengah energi kinetik namanya benda sudah bergerak ketika di atas. Maka ada kecepatannya sehingga punya energi kinetiknya juga. Oke. Jadi kamu jumlahkan untuk mencari energi mekanik, rumusnya energi potensial saat di B ditambah dengan energi kinetik saat di B. Energi potensial saat di B apa rumusnya, Bu? Oke, ini di rumusnya. Oke, tetap pakai M kali G kali H. Tapi ketinggiannya dari mana? Tentu saat bola di tengah-tengah. Benda di tengah-tengah. Seandainya di tengah-tengah berarti dari tinggi B ini sampai ke tinggi C. Dia tidak lagi dari posisi paling atas ya. Dari B ini sampai ke C. Ini hanya yang dipakai. Terus kalau energi kinetiknya seandainya kecepatan di soal tidak diketahui, disembunyikan, kita pakai yang mana? Nah, pakai rumus ini. EK sama dengan EKB sama dengan M kali G kali H ya. Tetapi H yang dipakai untuk energi kinetik saat di B itu dari A sampai B, berapa meter? Oke. Nah, itu untuk mencari energi mekanik ya. Baru kamu jumlahkan. Setelah dapat hasilnya ini, oke, kamu jumlahkan, kamu masukin ke sini rumusnya nih. Nah, maka diperolehlah energi mekaniknya. Oke, selanjutnya nih, energi mekanik untuk mencarinya ketika bolanya sudah sampai di dasar. Bisa nggak, Bu? Bisa kita cari energi mekaniknya. Tetap bisa kita cari juga. Pakai rumus energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Oke. Kalau benda sudah berada di dasar lantai, ada nggak energi potensialnya? Nah, ketika dia berada saat di dasar lantai ini sini, maka energi potensialnya lah yang 0. Di sini kebalikannya, ketika benda sudah di dasar lantai, energi potensialnya itu bernilai 0 karena tidak ketinggian lagi ya. Oke, maka energi mekanik saat sudah di lantai itu sama nilainya dengan energi kinetik. Berarti bagaimana kita mencari? Bisa pakai rumus setengah dikali energi kinetik kan massa kali V kuadrat. Oke, nah kita pakai ini aja kalau mau cari energi mekaniknya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita langsung saja misal ke soal. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bola jatuh dari puncak atas A sampai ke sampai ke C. Oke. Jadi pertanyaannya di sini, masanya saja yang diketahui. Oke, gimana Bu cara mengerjakannya? Massa benda itu 2,5 kg. Maka tentukan energi mekanik benda saat di titik B. Yang kedua, tentukan energi kinetik di titik C. Ada dua cara. Oke. Cara yang pertama, perhatikan baik-baik. Kalian harus pahami energi mekanik itu, energi mekanik ini aja ya. Energi mekanik tetap sama. Artinya berarti energi mekanik di posisi A maupun di posisi B maupun di posisi C nilainya sama. Jadi karena di sini tingginya sudah diketahui dari A sampai C sudah diketahui, kita cukup pakai energi mekanik saat benda berada di posisi A saja. Apa rumusnya? Kita balik dulu ya ke yang tadi. Saat benda apa rumus energi mekanik saat benda di posisi A? EM sama dengan EPA ya
EM sama dengan EPA. Tidak ada EK-nya. Dianggap 0 saat di titik A. Oke, langsung kita masuk. Nah, berarti kita pakai rumus ini aja. Oke, berarti M kali G kali H dari H bagian A paling atas sampai ke C. M-nya berapa? 2,5. G itu ketentuannya kalau tidak ada di soal, kamu boleh pakai 10 atau 9,8. Di sini Ibu pakai 10 aja biar mudah menghitungnya. Oke, 2,5 dikali 10 nilai dari G. Kemudian H-nya, dari mana H-nya? Oke, H-nya itu tinggi dari A sampai ke C. Nih, dari A sampai ke C. Berapa ketinggiannya? 4 meter ditambah dengan 6 meter. Oke, maka dapatnya adalah 10 meter. Berarti berapa energi mekaniknya? 250 Joule. Oke, sekarang gini. Kita mencari itu jawaban yang A. Ini untuk jawaban yang A. Oke. Sekarang berapa energi kinetik saat benda di C? Saat di sini. Berapa EK-nya? Nah, ingat ke sebelumnya. Kita back dulu ya. Oke, nih. Energi mekanik nilainya sama dengan energi kinetik benda saat di C. Oke. Sementara pertanyaannya di sini energi kinetik di titik C. Berarti di titik C mana? Titik C di paling bawah di sini kan? Nah, sama dengan energi mekanik. Mekaniknya berapa dapat kita? 250 Joule. Berarti energi kinetiknya ketika di C ini 250 Joule. Udah. Berarti kita dapat energi mekaniknya, kita juga dapat energi kinetiknya. Karena energi mekanik itu dari atas sampai ke bawah itu tetap sama. Sementara energi kinetik di titik C, ketika di C ya, itu nilainya sama dengan energi mekanik. Oke, cara kedua. Oke, kita cara kedua pakai rumusnya, perhatikan baik-baik. Yang ini. Oke, energi mekanik sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Oke. Karena yang mau dicari adalah energi mekanik ketika benda di titik B katanya. Oke. Kita ketika di titik B ini, berarti kita pakai rumus. Sorry, ini ditambah ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Energi mekaniknya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ketika di titik B. Sekarang energi mekanik, energi potensi ditambah energi mekanik hasil penambahan energi potensial ketika di B. Apa rumus energi potensial ketika di B? Tentu M kali G kali H. H-nya adalah berarti tinggi dari B sampai ke C. B sampai ke C berapa meter? 6 meter. Oke, kemudian kalau EKB, ingat kembali rumus yang tadi. Yang ini, EKB. M kali G kali ketinggian dari A ke titik B. A ke titik B. Kita balik lagi ya. Nah, EKB. Nah, ketinggian dari A ke titik B. A ke titik B berapa? 4 meter. Nih. Oke, bisa pakai M kali G kali H juga. Tapi H-nya dari A ke titik B. Sampai ke titik B. Oke, kita masukin. M-nya adalah 2,5. Sorry, ini ditambah ya.
Oke, ditambah, sorry. Nah, 2,5 itu adalah masanya, 10 adalah G-nya, nilai G ini. Hanya, oke, 6 itu dari titik B sampai ke titik C. Kan H, ketinggian dari B sampai ke C. Sementara ini M ini satunya lagi adalah 2,5 masanya, G 10. H yang di sini adalah ketinggian dari A sampai B, yaitu 4 meter. Oke. Setelah diperoleh hasilnya, perhatikan baik-baik. Sorry, ini ditambah ya. Oke. 2,5 dikali 10 dikali 6 itu diperoleh hasilnya adalah 150. 2,5 kali 10 kali 4 hasilnya 100. Ketika dijumlahkan adalah 250 joule. Sama ya energi mekaniknya. Oke. Nah, sekarang balik lagi, kita mencari energi kinetik saat di C, pertanyaan tadi, yaitu balik lagi energi mekanik sama dengan energi kinetik saat di C. Maka seberapa hasilnya? Tetap 250. Ya, hasilnya sama ya. Oke. Baiklah, jika ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, silakan boleh japri Ibu secara pribadi atau tanyakan di grup pembelajaran kita, akan Ibu jelaskan kembali buat kalian yang masih belum paham. Oke, untuk mengetahui kalian paham atau tidaknya, di sini Ibu berikan satu buah soal yang mirip. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Pertanyaannya di sini adalah energi kinetik benda saat berada di titik B. Berarti ini energi kinetiknya saat berada di titik B. Oke, berapa hasilnya? Silakan buat caranya dan kirim jawabannya di Google Class. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye semua.